Gue tidak menyinggung pihak manapun. Sekali lagi, gue tidak menyinggung pihak manapun ya, karena gue nggak peduli tentang itu. Gue sedang membicarakan Ruben dan janda pubernya itu. Ya, ingat itu, di garis bawahi. Siapa juga yang mau duit 200 juta loh? Berapa? 30 menit. Sekarang gimana? Udah nggak ada tuh 30 menit 200 juta, udah nggak ada kan? Makanya kalau lagi ada di atas itu nggak usah sombong. Jatuh kan? Nggak enak kan? Gue ini bisa kayak gini ya. Kenapa? Karena gue abis ngeliat Ayu Ting Ting. Ada di mana tadi ya? Brownies kalau nggak salah, pas gue scroll lagi break nih gue kerjaan. Terus gue ngeliat si Ayu Ting Ting sampai nangis. Kenapa? Karena kayaknya gue tahu deh perasaannya si Ayu Ting Ting. Kenapa? Ya karena dia janda. Terus anaknya itu gak dinafkahin, namanya bapaknya sama sekali, iya kan? Jadi pasti dia mikir, ya Allah, ini ada laki-laki yang nafkahin sampai 200 juta sebulan buat anaknya aja dipersulit gitu kan. Lah ini kita para janda begitu pasti si Ayu Ting Ting. Gue ngerasain banget tadi si Ayu Ting Ting sampai nangis. Lu pada ngeliat pasti ya kan, kalau lu scroll lu pasti ngeliat. Gue tahu perasaan Ayu Ting Ting karena gue juga janda. Janda satu anak yang sama sekali 1 rupiah pun gak ada nafkah. Lu janda puber ya, gue kasih tahu nih sama lu. Kita nih para janda-janda ini ya, yang tidak dikasih nafkah bahkan 1 perak pun. Lalu ya janda puber. Ya ampun, 200 juta. Itu bapaknya masih dipersulit untuk ketemu anaknya. Lu itu definisi mau pisah sama orangnya tapi nggak mau pisah sama hartanya kayaknya ya. Nggak tahu diri banget lu. Stop, itu nafkah stop. Kenapa? Buat apa lu tetap ngasih nafkah tapi dipersulit gitu? Best banget lu, nggak usah dinafkahin gitu. Biarin aja. Lu simpen aja. Itu nafkah lu simpan terus tabungin, depositoin, nanti ketika anak lu udah gede baru kasihin sama anak lu. Kebayang nggak sih lo? Lu udah nafkahin nih. Ya, tuh anak, lu udah nafkahin tuh anak, lesnya, sekolahnya, semuanya. Ketika ada olimpiade yang diajak siapa? Berondongnya. Berondong apa itu? Ya berondong yang katanya CEO tapi jualan sempak sama BH itu. Kan kesel ya. Lu pada pasti kesel kan? Karena kita ini kan udah milenial ya guys. Kita tahu tuh ya gimana dulu perjalanan si Ruben itu dari pagi nyampe ke pagi. Itu rumah ngebangunnya udah jadi, bahkan mau ditambahin lift dong, direnovasi lagi. Si Rubennya kerjanya udah kayak diperah tuh. Tiba-tiba ini rumah yang bikin gue sama papi gue. Mata lo, lu inget gak waktu Ruben ngasih mobil mami papi lu itu, rumah lu gimana? Lu inget gak? Tiba-tiba aja nyeplos itu rumah lu, rumah anak-anak lu yang dibangun oleh si Ruben ya. Pengen banget gue ngomong begitu, sumpah demi apapun. Kesel banget gue sumpah sebagai janda nih ya, yang tidak pernah menuntut nafkah untuk anak aja nih ya. Itu laki-laki nggak punya kayak ngerasa ada tanggung jawab tuh sama tuh anak gitu. Kita ini ya, kalau bisa ya, itu darah dibuang dari anak itu kita buang, say. Tapi udah nggak bisa, bagaimanapun ya tetap biologisnya dia gitu. Sebagai janda puber lu harus tahu diri. Ya walaupun lu punya pasangan lu harus tahu diri gitu. Oh ini bapaknya nih gitu. Masih mau tanggung jawab nih sama anaknya. Nafkahnya, mau ketemu silahkan. Ruben itu cuma sekedar mau ketemu sama anaknya. Sampai dia ngasih ya tanggung jawab ke anaknya 200 juta masih tidak diketemuin juga tuh sama janda gatal, bukan janda gatal, janda puber. Kayak apa? Lama-lama kesel juga nih ya sama si Sarwendah ini. Terus aja nyenggol-nyenggol ke Ruben. Padahal ke Ruben tuh nggak ada ngapa-ngapain loh. Istilahnya udah ikhlas gitu loh. Udah bercerai udahlah gitu. Di sini begini begono. Ruben tetap santai, tenang gitu. Tapi aduh, sekarang itu Sarwendah udah berubah banget, sumpah berubah banget. Dulu waktu sama Ruben tuh ya, anggun, tutur katanya dijaga, nggak pernah kelihatan ngomong kasar ya di publik ya. Sekarang semenjak sama si yang baru ini, semenjak cerai sama Ruben,
nggak beraturan, bahasanya sombong, naif, ajum. Ci, ingat, kalian tuh ya dulu pernah susah senang bareng gitu loh. Ya udahlah, kalau emang ada masalah ini dan itu tuh ya, kalau emang kurang segitu uang 200 juta ya tinggal ngomong. Kok Ruben lo banyak duit? Lagian ya, cowok lu yang sekarang tuh nggak ada apa-apanya dibanding Ruben. Menang cakep doang, menang tampang doang. Kalau duit mah Ruben paling banyak. Ingat loh Cik Sarwenda, ya ingat, kamu itu punya anak, kasihan anakmu. Ini sosial media loh, mereka bisa melihat. Pokoknya tobat deh, tobat. Ya, tobat, udah punya kehidupan masing-masing, kebahagiaan masing-masing. Stop sindir-menyindir. Nikmatin tuh hidup, nikmatin tuh laki lu yang tampan katanya. Asli gue gak nyangka kalau kasusnya Sarwenda sama Ruben Onsu sama si cowoknya itu siapa namanya ya, si CEO itu bakalan panjang banget episodenya ya. Kalau kemarin gue bikinin VT kan cuma gara-gara 200 juta, sekarang nih sampai ke brand endorsannya loh dicecer sama netizen tuh bisa segitunya ya. Makanya kalian hati-hati deh, para selebriti selebgram yang punya followers banyak, MM-an. Jangan lupa kalian juga punya hater yang jumlahnya juga MM-an. Hati-hati dalam bertindak, dalam bertutur kata. Jangan pernah kepleset, jangan pernah terpancing. Kalian tuh jualan online, yang beli produk kalian adalah netizen, yang ngebangun brand image adalah netizen. Jadi hati-hati buat kalian dapat endorse itu karena netizen. Kalian dapat duit, dapat uang, mata pencarian itu dari netizen. Jadi tolong kalian hati-hati dalam bertutur kata ya. Jangan pernah kepancing, jangan pernah ngerasa lagi ada di atas angin jadi bisa semena-mena. Hati-hati ya. Gue baca ya komenan-komenan netizen tuh di salah satu brand terkenal ya, yang kemarin ada iklannya, yang ternyata si cowoknya iklannya itu di rumahnya Ruben. Aduh sumpah lucu-lucu. Nescafe sampai diedit segitunya, tau gak sih? Nih, lu baca nih, tuh. Sumpah, pengen ketawa. Tapi kasihan juga ya, brandnya jadi kena imbasnya nih. Padahal yang salah kan yang bikin video, yang bikin iklannya dong, ya kan? Jadi brandnya loh ya diserang tuh, sampai-sampai mereka nggak mau minum lagi Nescafe. Netizen Indonesia tuh ya kalau udah nyerang tuh bener-bener ya. Memang mereka tuh kuat banget ikatan online-nya. Ya. Jadi hati-hati buat para selebgram, buat para artis selebriti ya yang ada di sosial media, hati-hati kalian. Kalau kalian udah dari awal brand image yang personal brandingnya seperti ini, jangan pernah gara-gara ini, gara-gara itu ya, kalian jadi beda lagi nih karakternya ya kan. Yang kalian harus jadi ibu peri ya, ternyata jadi apa? Jadi evil, jadi dakjal. Ada-ada aja emang. Katanya. Oh, ya sewa kek apa gitu loh, sewa rumah kek atau apa, minta sama yang endorse dia lokasi. Masa dia di endorse lokasi dia yang iniin. Kok bisa kebenaran banget pas lagi ada kisruh begini dia rumahnya mendadak direnovasi gitu ya. Kok mendadak banget. Secara ya di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan terus menerus, tidak ada. Ini kok kebetulan banget gitu kan. Pas lagi dibutuh-butuhinnya, wih malah ada aja. Nggak tahu deh. Dia bikin iklan kopi kan bisa di taman kek, apa di mana kek, gitu loh. Harus banget di rumah itu. Kalau rumah itu memang rumahnya si SW beneran, maksudnya udah jadi milik SW sendiri sih nggak masalah ya kan. Itu kan rumah masih dalam Ini status apa? quo. Latarnya kan bagus gitu kan. Latarnya kan bagus. Ada aja gitu kan. Tapi enggak sih, karena dia memang lagi naik begini, endorse pasti akan banyak sih ke dia. Suara kau nggak ada Ira, kau mute Ira setan. Komiut Ira. Anjing nih si Rani mah. Nggak tuh malu ya CEO gadungan itu ya? Dia lagi banyak itu endorse-nya itu, lagi naik begini kan. Para pengiklan kan pasti Ini langsung. udah habis orang tuh berdua mungkin. Gitu. Ya untuk sekarang sih rame. Tapi nanti kalau udah ini orang udah bosen ini ya. Masuk dia. Masuk pendukung. Lanjut dong. Ayo. Lanjut Karista.
Risa, kamu udah lihat belum? Ada dua video yang mengguncang jagat maya sekarang ini. Yang satu adalah si CEO itu endorse kopi atau minuman lah di rumahnya Ruben. Udah tahu. Keduanya mereka ada bikin drama-drama gitu ala-ala dracin gitu kan di TikTok ini. Tahu kan? Tahu. Aduh, muak kali aku nengoknya, muak rasanya, aduh ya ampun. Dan gitu apa aku bilang ya? Kalau aku bilang dia berbakat, dibilangnya gua tuh menghilang, tapi memang betul kan? Ya, apa yang kita bicarakan ini fakta gitu loh. Coba deh, Molly, kau nyanyi Molly. Nggak boleh kita yang kita bicarakan. Ayo nyanyi, ikutin. Mana pendukung SWW? Bang Obed. Halo. Iya sayangku. Apa kabar cinta? Baik ya. Aduh mau masak apa ini ya? Aku Itu benar tidak yang katanya pakai jam KW? Patek palsu. Rolex palsu. Pakai Rolex palsu. Itu langsung dari Rolexnya loh yang ini yang notice. Kalau itu palsu. enggak ya? Dia nggak mau kayak gitu ya, nggak malu ya? Ini netizen ini benar-benar gila ya, menguliti itu sampai ke jam-jamnya. Oh, kalau netizen mah, netizen itu adalah suara perwakilan dari para malaikat. Kalau gue bilang tahu aja gitu kan, tahu semuanya. Memang. Kan kita sudah pernah bilang toh sayang, netizen Indonesia itu bisa mengangkat derajat seseorang, juga bisa menjatuhkan. Iya, jadi makanya baik-baik sama netizen. Kalau emang kurang ini jangan dilawan, ikuti maunya netizen seperti apa. Jadi sekarang itu dipakai perbincangan loh, walaupun di Surabaya. Yang Karista ini di Surabaya. Iya, di Surabaya sayang. Kan usahanya di Surabaya. Itu masalah uang balet itu kan anaknya member-member saya itu juga kan di Marlupi. Sedangkan mereka itu sudah sampai pertandingan, ya kan, berarti kan dia sudah mengambil paket itu kan dia sudah bukan basic lagi, ya kan, berarti itu paket. Itu dia ngambil paket itu yang sudah advance gitu loh. Yang advance itu berarti kan memang sudah prof kan gitu loh. Kan karena saya juga kan guru olahraga kan jadi paham gitu loh. Kalau seandainya kebutuhan dia kayak baju, kayak sepatu, terus kayak hula hoop, yang hula hoop itu juga memang mahal. Itu harganya juga bisa sampai 1 juta lebih kan. Juta. Tapi Terima kasih ya, sayang. dalam 1 bulan pengeluaran sampai 22 juta itu dia ngambil paketan apa gitu, ambil untuk 1 tahun atau tiap bulan gitu loh. Kalau setiap bulan 22 juta untuk 2 anak aja tidak masuk akal. Oh berarti maaf dengan kata lain pengeluaran yang katanya ditalangi dirembes dulu sama si ibunda ini berarti di blow up, dibesar-besarkan gitu kan? Iya, itu sama saja dia sudah kena, sama saja itu pemerasan pada suami loh. Memantan dong kalau sekarang kan. Jatuh ya perempuan itu. Bunda Rista, kan Anda seorang guru ya, terlepas dari mata pelajaran apa yang Anda ini kan. Namanya seorang guru kan tahu ya, namanya psikolog seseorang. Setuju nggak kalau aku bilang bahwa sesungguhnya di dunia ini kita itu tidak bisa menilai seseorang dari cara dia bicara. Misalnya ada orang yang soft spoken, matanya sayu, mendayu-dayu, halus, lemah lembut, nggak bisa ya. Karena ternyata kita menemukan bahwa ada orang yang punya niat busuk padahal dia udah mengcover dirinya sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nadifa. Ya, kayak kita ini kan siang. instruktur guru yoga ya. Jadi kita melihat orang itu dari kasat mata saya. Saya bisa menilai loh, orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Kita bisa lihat dari percakapannya itu aja kita udah paham loh. Kalau tanggapan Bunda Rista ini soal si Kanjeng Ratu ini gimana?
Oh, ya kayaknya si Ruben ini juga ya mungkin karena dia terlalu sayang ya, yang sayang sama keluarga dan anak-anak gitu loh. Jadi apa yang dia ucapkan, permintaan apa tuh semuanya memang sudah dilakukan dengan baik gitu loh ya. Tapi seperti kalau menurut saya sih Ruben ini dimanfaatin. Nah lo, aku kemarin tuh Kita sapa Nasifa dulu. Hai Nasifa, selamat pagi adik. Selamat siang di Papua siang. Aku di Surabaya, say. Aku di Surabaya, say. Belum balik. Betul juga ya. Iya. Nasifa, kok diam? Itu anaknya baletnya kan di Marlupi kan? Mm-mm. Mm-mm. Makanya kita juga kan tahu Marlupi di Surabaya juga kan kita tahu. Berarti tidak masuk akal ya dengan total budget yang katanya dikeluarkan setiap bulan untuk Tidak, barat itu tidak nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Walaupun dia untuk pengeluaran seandainya dia show ya, itu anaknya Ruben itu kan masih berapa istilahnya